Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Anggraini dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di sini saya dan teman saya mendapatkan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kami di sini akan menjelaskan tentang manusia perlu agama. Di sini kami akan membahas 5 sub pokok bahasan. Yang pertama, manusia menurut agama Islam. Yang kedua, agama, arti dan ruang lingkupnya. Yang ketiga, konsep dan teori tentang agama. Yang keempat, unsur-unsur pokok agama. Yang kelima, hubungan manusia dengan agama. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, manusia menurut agama Islam. Manusia dan agama merupakan masalah yang sangat penting karena keduanya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembinaan generasi yang akan datang yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Manusia menurut agama Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna yang memiliki ciri-ciri berpikir, berakal dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan memiliki akhlak. Secara terperinci, menurut ajaran Islam, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya yang pertama yaitu manusia adalah makhluk Allah yang sempurna dan mulia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna baik dari wujud fisiknya maupun rohaninya. Manusia menjadi makhluk Allah yang paling sempurna karena manusia memiliki akal. Akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, karena manusia dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Yang kedua, makhluk yang bertanggung jawab. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk mengelola alam semesta untuk kesejahteraan semua makhluk. Manusia menurut pandangan Islam adalah seorang pemimpin, terutama memimpin dirinya sendiri. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya, baik secara lahir maupun batin, serta di dunia maupun di akhirat. Ya, khalifah dan hamba Allah. Manusia memiliki akal yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Maka manusia dijadikan sebagai khalifah dan sekaligus hamba Allah Subhanahu wa taala. Khalifah mengandung makna bahwa Allah menjadikan manusia sebagai pemegang kekuasaan untuk melaksanakan syariatnya di bumi. Yang keempat, makhluk berakhlak. Akhlak merupakan gambaran atau wujud dari manusia yang sebenarnya. Ketika manusia memiliki akhlak yang baik, maka ia akan memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah. Sebaliknya, jika manusia memiliki akhlak yang buruk, maka ia akan memiliki kedudukan yang rendah di mata Allah. Akhlak merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh manusia. Karena jika manusia memiliki akhlak, manusia dapat membedakan yang hak dan yang batil. Yang kelima, makhluk kontroversial. Manusia disebut sebagai makhluk kontroversial karena ketika manusia menggunakan akalnya dan mengendalikan hawa nafsunya serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia memiliki kedudukan yang tinggi di antara makhluk lainnya. Jika manusia melakukan hal yang sebaliknya, maka dia akan menciptakan dampak yang amat besar. Maka dari dampak yang amat besar itu akan merusak alam semesta. Karena tidak ada makhluk lain yang dapat melakukan suatu kesalahan yang amat dahsyat kecuali manusia. Sekarang kita masuk ke sub pokok bahasan yang kedua, agama, arti dan ruang lingkupnya. Pengertian agama. Agama menurut bahasa Sanskerta, agama berarti tidak kacau. Tidak, gama, kacau. Dengan kata lain, agama merupakan tuntutan hidup yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan. Agama menurut KBBI adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Dan secara umum, agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, di mana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas aturan-aturannya. Agama juga memiliki syarat, unsur, dan fungsinya. Adapun syarat-syarat agama, yang pertama, percaya dengan adanya Tuhan. Yang kedua, mempunyai kitab suci sebagai pandangan hidup umat-umatnya. Yang ketiga, mempunyai tempat suci. Yang keempat, mempunyai nabi atau orang suci sebagai panutan. Yang kelima, mempunyai hari raya keagamaan. Unsur-unsur agama.
Menurut Leigh, Keller, dan Calhoun, agama terdiri dari beberapa unsur pokok. Yang pertama, kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi. Yang kedua, simbol agama, yakni identitas agama yang dianut umatnya. Yang ketiga, praktik keagamaan, yaitu hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Dan hubungan horizontal atau hubungan antar umat beragama sesuai dengan ajaran agama. Yang kelima, pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganutnya secara pribadi. Yang kelima, umat beragama, yakni penganut masing-masing agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Anggara. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu fungsi agama, dan saya akan menyebutkan 7 fungsi agama. Untuk yang pertama, sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang kedua, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Yang ketiga, merupakan tuntutan tentang prinsip benar dan salah. Yang keempat, pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan. Yang kelima, pedoman perasaan keyakinan. Yang keenam, pengungkapan estetika atau keindahan. Yang ketujuh, memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Materi yang kedua yaitu pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang sangat menarik. Oleh karena itu, ia telah menjadi sasaran studi sejak dahulu, kini, dan kemudian hari. Para ahli mengkaji manusia menurut bidang studinya masing-masing, tetapi sampai sekarang para ahli masih belum mencapai kata sepakat tentang manusia. Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai khalifah di bumi dengan dibekali pikiran untuk berkarya di muka bumi. Menurut Cass Batters, manusia adalah setiap makhluk yang terdiri dari dua unsur yang satuannya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk apapun. Menurut Upanishad, manusia merupakan sebuah kombinasi dari beberapa unsur kehidupan seperti roh atau atman, pikiran, jiwa, dan prana atau tubuh atau fisik. Masuk ke materi pokok pembahasan yaitu C. Teori dan konsep-konsep agama. Sekilas teori-teori kemunculan agama. Kaum materialis memiliki sejumlah teori tentang kemunculan agama, yaitu yang pertama, agama muncul karena kebodohan manusia. Yang kedua, agama muncul karena kelemahan jiwa atau takut. Menurut teori ini, agama muncul karena merasa lemah atau takut. Hal ini dapat digambarkan seperti seseorang yang memiliki ketakutan dalam beragama. Yang ketiga, agama adalah produk penguasa. Menurut teori ini, bahwa agama merupakan produk para penguasa yang diberikan atas rakyat yang tertindas sebagai upaya agar mereka tidak berontak dan menerima keberadaan sosial ekonomi. Teori yang terakhir, yang keempat, agama adalah produk orang yang lemah. Dalam teori ini berseberangan dengan teori-teori sebelumnya. Teori ini memuat bahwa agama sebagai perisai yang diciptakan oleh orang-orang yang kuat. Masuk ke pembahasan pokok selanjutnya, yang D. Unsur pokok agama. Menurut Leigh, Keller, and Calhoun, agama terdiri dari beberapa unsur pokok. Yang pertama, kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi. Yang kedua, simbol agama, yakni identitas agama yang dianut umatnya. Yang ketiga, praktik keagamaan, yakni hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, dan hubungan horizontal atau hubungan antar umat beragama sesuai dengan ajaran agama. Dan empat, pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganutnya secara pribadi. Yang kelima, umat beragama, yakni penganut masing-masing agama. Berapa unsur pokok agama? Yang pertama, sistem credo atau keyakinan, yakni tata cara keimanan atau keyakinan atau adanya suatu mutlak di luar manusia yang dapat mengatur alam. Yang kedua, sistem ritus atau peribadaan,
yaitu tingkah laku manusia dalam hubungan dengan kekuatan supranatural sebagai konsekuensi atas pengakuannya. Yang ketiga, sistem norma atau tata kaidah, yaitu mengatur hubungan manusia antar manusia, Allah Subhanahu wa taala dan alam. Masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yang hubungan manusia dengan agama. Mengapa manusia perlu agama? Agama membentuk jiwanya berbudi pekerti dengan adab yang sempurna baik dengan Tuhannya maupun lingkungan masyarakat. Dan agama sudah sangat sempurna dikarenakan dapat menuntun umatnya bersikap dengan baik dan benar serta dibenarkan. Dan adapun beberapa tujuan agama. Yang pertama, menegakkan kepercayaan manusia hanya kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengatur kehidupan manusia di dunia agar kehidupan teratur dengan baik sehingga dapat mencapai kesejahteraan hidup lahir dan batin, dunia dan akhirat. Yang ketiga, menjunjung tinggi dan melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah. Yang keempat, menyempurnakan akhlak manusia. Mungkin ini saja yang bisa kami presentasikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.